Anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari mengungkapkan pentingnya peningkatan SDM Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai kementerian yang menjadi induk kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu mengkoordinasi kegiatan kepemudaan di lembaga lain. Komisi 10 menilai pengembangan pemuda oleh Kemenpora masih jauh dari harapan. Badan Legislasi Balik DPR RI mendorong adanya peraturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pagi, kayaknya beda dong. Kalau misalnya setiap hari itu monoton, agak bosan nontonnya. Apalagi kita setiap hari tampil, loh salah ya. Mungkin dikira karena ini hari Jumat, jadi agak berbeda menyapa pemirsa. Oh, iya, memang itu. Jadi kalau misalnya tadi sebenarnya memang mau bahasnya itu ya pemirsa, setiap hari Jumat kalau misalnya saya bertugas untuk memberikan berbagai informasi ke hadapan Anda, tentunya saya jauh lebih ceria. Walaupun dari Senin sampai Kamis saya selalu ceria, tapi di hari Jumat pasti lebih ceria. Nah, memang pada pagi hari ini berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda ya pemirsa. Melihat juga dari tayangan secara langsung yang kami sudah hadirkan ke hadapan Anda kemarin, bahkan sampai tengah malam mengikuti jalannya fit and proper test di Komisi 3 DPR RI mengenai calon pimpinan KPK yang baru. Selamat Pak Firly. Jadi kamu nggak ikutin ya? Ngikutin. Tapi secara detail tidak. Cuma jadinya akhirnya tahu bahwa yang pertama atau misalnya dipilih secara voting yang terpilih adalah Pak Firly, yang kedua disusul oleh Pak Alexander Marwata. Ya, jadi sudah terpilih ya melalui voting atau pengambilan suara di Komisi 3 memang sudah bisa mengeluarkan 5 nama untuk calon komisioner dan pimpinan atau pimpinan KPK. Ini berarti kita sudah mempunyai pimpinan KPK baru untuk periode 2019-2023. Ya, mudah-mudahan bisa menjadikan energi baru untuk pemberantasan korupsi ke depan. Amin. Karena sepertinya memang baru kali ini ya. Atau untuk yang pertama kali kah bahwa memang untuk KPK itu dipimpin langsung oleh perwakilan dari kepolisian. Ya tadi ya kalau dari pimpinan ya, walaupun sebelumnya misalnya dari Bu Basaria Panjaitan kan memang berlatar belakang juga dari kepolisian. Betul. Artinya memang ini mudah-mudahan energi baru lah, kita bisa berpikir positif untuk harapan ke depan tentang KPK. Amin. Saya mengawali pagi ini 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 11 DPR RI dorong kementerian lembaga kembangkan SDM. Komisi 11 DPR RI mendorong seluruh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi 11 untuk mengembangkan sumber daya manusia agar sejalan dengan nawacita pemerintah, yakni SDM unggul Indonesia maju. Berikut berita selengkapnya. Ditemui di ruang rapat Komisi 11 DPR RI Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari mengungkapkan pentingnya peningkatan SDM Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Eva mendorong pemerintah meningkatkan daya saing dan memperbaiki kualitas SDM dalam menyongsong Indonesia maju. Untuk itu, alokasi anggaran program kerja pemerintah dalam 5 tahun ke depan harus lebih banyak untuk peningkatan kualitas SDM agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana menenun kedua semuanya itu supaya konvergen. Konvergennya di titik mana? Ya sesuai dengan nawacita. Kalau Pak Jokowi yang ngomong tentang tema nawacita adalah peningkatan sumber daya manusia yang dalam hari ini indikatornya HDI, maka ya semuanya harus dikeroyok ke sana. Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal meminta pemerintah harus lebih serius menjalankan program peningkatan SDM agar visi SDM unggul Indonesia maju dapat tercapai. Refrizal menilai saat ini pemerintah kurang fokus pada peningkatan SDM dan justru membuat rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang belum memiliki urgensi. Untuk sumber daya manusia, periode keduanya Jokowi, itu yang harus dilihat, ditengok, bukan pindahnya ibu kota gitu kan. Itu yang teman-teman saya kritisi jadi kan. Mana dong, kelihatan dong nanti pemeriksaannya juga arahnya kan nanti ke sono begitu kan. Semua lembaga juga arahnya ke pembangunan sumber daya manusia.
outputnya seperti apa gitu nanti, sumber daya manusia yang kita inginkan seperti apa. Oki Zulindra dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR Eva Kusuma Sundari mengungkapkan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya manusia Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Eva mendorong pemerintah meningkatkan daya saing dan memperbaiki kualitas SDM dalam menyongsong Indonesia maju. Dan anggota Komisi 11 lainnya, Refrizal, juga meminta bahwa pemerintah lebih serius menjalankan program peningkatan SDM agar visi SDM unggul Indonesia maju dapat tercapai. Refrizal juga menilai bahwa saat ini pemerintah kurang fokus kepada peningkatan SDM dan justru membuat rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang belum memiliki urgensi. Ya, tapi kalau misalnya masalah SDM unggul ini kan nggak dari hanya beberapa sektor saja. Bahkan mungkin saja kalau kita bicara strateginya, ini dari seluruh sektor. Yang namanya untuk bisa menghadirkan atau misalnya menciptakan SDM unggul ini, nah sudah banyak harus dipikirkan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, kemudian juga untuk masalah nantinya juga ujungnya adalah lapangan pekerjaan, atau misalnya juga perlindungan sosialnya. Jangan main-main kalau misalnya menciptakan SDM unggul, pastinya juga setidaknya menciptakan generasi muda yang memang juga dapat menjadi penerus bangsa selanjutnya. Jangan main-main. Ya, jadi SDM unggul Indonesia maju. Ini slogan atau memang rencana pemerintah untuk ke depan. Bagus ya? Bagus. Kemudian di berita kedua terkait dengan Kemenpora harus jadi penggerak kepemudaan. Sebagai kementerian yang menjadi induk kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu mengkoordinasi kegiatan kepemudaan di lembaga lain. Dan Komisi 10 menilai pengembangan pemuda oleh Kemenpora masih jauh dari harapan. Berikut berita selengkapnya. Sebagai kementerian yang menjadi induk kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu mengkoordinasi kegiatan kepemudaan di lembaga lain. Komisi 10 menilai pengembangan pemuda oleh Kemenpora masih jauh dari harapan. Ditemui dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri Fakih meminta Kemenpora dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepemudaan dari kementerian lain, mengingat kegiatan terkait kepemudaan saat ini justru terabaikan dan hampir tidak tersentuh. Yang sifatnya inovatif, yang sifatnya kreatif dan sebagainya, itu biasanya melibatkan pemuda. Bagaimana ini tersinergi dengan baik, berarti Kementerian Pemuda Olahraga harus ada fungsi tambahan mengkoordinasikan mereka. Jangan sampai satu dengan yang lain sama, kegiatannya sama persis, kemudian orang-orangnya sama juga, ini nggak produktif, tidak baik. Anggota Komisi 10 DPR RI Putu Supatmarudana menyatakan, generasi muda yang berada di daerah 3T masih belum sepenuhnya disentuh oleh Kemenpora. Padahal, aktivitas kepemudaan amat penting untuk menghindarkan pemuda dari kegiatan yang tidak produktif atau cenderung negatif, seperti kenakalan remaja dan juga narkoba. Perlu diberikan suatu trigger insentif dengan membuat GOR, dengan membuat mungkin taman budaya, taman baca, untuk menghindarkan pemuda ini dari kegiatan yang tidak produktif dan bahkan kegiatan yang cenderung kurang negatif, yang misal tentang narkoba, juga tentang bagaimana kenakalan remaja, bagaimana kegiatan yang tidak produktif untuk Alda dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta Kemenpora dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepemudaan dari kementerian lain, mengingat kegiatan terkait kepemudaan saat ini justru terabaikan dan hampir tidak tersentuh. Anggota Komisi 10 lainnya Putu Supatma yang menyatakan bahwa generasi muda yang berada di daerah 3T masih belum sepenuhnya disentuh oleh Kemenpora, padahal aktivitas kepemudaan amat penting untuk menghindarkan pemuda dari kegiatan yang tidak produktif atau cenderung negatif seperti kenakalan remaja dan juga narkoba. Padahal untuk masalah yang namanya kegiatan kepemudaan ini sudah banyak loh ya. Pemirsa juga mungkin juga bisa juga berkata hal yang sama seperti saya. Nah, kalau misalnya untuk masalah hal kepemudaan atau berbagai kegiatan kepemudaan di Indonesia ini sudah cukup banyak. Padahal generasi sekarang ini jauh punya banyak kreativitas yang jauh lebih tinggi. Tapi memang dibutuhkan negara hadir dan setidaknya dari Kemenpora ini yang memang bisa merangkul seluruh pemuda di Indonesia. Kenapa tidak? Karena kalau misalnya kita melihat jangankan kepemudaan, biasanya memang anak-anak sekarang itu kan juga cenderung dengan berbagai kegiatan kepemudaan yang berkaitan juga dengan olahraga. Nah, ini memang benar-benar harusnya dari Kemenpora yang bisa menampung berbagai aspirasi anak-anak muda sekarang.
Pemuda. Jadi kalau ada yang terabaikan dari Kemenpora ini berarti artinya ada yang salah. Kegiatannya banyak, tapi mungkin dari pihak pemerintahnya yang tidak tahu atau belum tahu. Jadi merasa seperti ataupun kita melihat seperti terabaikan. Padahal sebenarnya bisa aja. Ya, harusnya bisa mengkoordinasi antar lembaga, itu juga perlu kan. Kemudian saya akan bacakan di berita terakhir atau berita ketiga, Badan Legislasi DPR RI pantau implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya peraturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder. Berikut berita selengkapnya. Badan Legislasi Balik DPR RI mendorong adanya peraturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditemui saat kunjungan kerja Balik DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, anggota Balik DPR RI Martri Agung menilai pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Meskipun belum tercantum dalam undang-undang, inovasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Martri menyampaikan, masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja akan disampaikan ke Komisi 10 DPR RI untuk dikaji lebih lanjut. Belum masuk dalam proses revisi, tetapi dengan fakta, pertama sudah ada beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, mau tidak mau itu harus menjadi revisi, harus dilakukan revisi terhadap undang-undang ini. Nah, kemudian juga dalam proses aspirasi ini, nah ini banyak masukan yang baik yang bisa nanti dimasukkan dalam norma-norma dalam proses penyempurnaan undang-undang ini. Anggota Balik DPR RI, Sumail Abdullah menilai pengimplementasian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional belum terlaksana dengan optimal. Karena berdasarkan laporan, di beberapa daerah di Jawa Timur, pemberian upah guru honorer belum layak. Untuk itu, diperlukan data yang valid untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kejanggalan. Atau diperlukan sebuah regulasi pendukung dalam melaksanakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tersebut. Tentu sebuah undang-undang tidak semuanya lah ya, karena bisa diimplementasikan dengan baik, perlu masukan-masukan yang sifatnya untuk membenahi dan menguatkan, saya kira ya. Jadi sejauh ini kalau tentang pelaksanaan undang-undang tidak berjalan dengan sempurna lah, Mas. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Martri Agung menilai bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Meskipun belum tercantum dalam undang-undang, inovasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Anggota Balik lain Sumail Abdullah yang menilai bahwa pengimplementasian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional belum terlaksana dengan optimal karena berdasarkan laporan di beberapa daerah di Jawa Timur, pemberian upah guru honorer masih belum layak. Jangankan di Jawa Timur, kalau misalnya namanya upah guru honorer ini mungkin saja hampir di seluruh Indonesia. Bahkan di kota-kota besar seperti kota Jakarta saja untuk masalah honor guru honorer ini juga masih dipertanyakan. Nah, kalau misalnya memang revisi undang-undang dari Sistem Pendidikan Nasional ini sedang dibahas, nah setidaknya memang kalau untuk pada masa anggota Dewan saat ini belum selesai, setidaknya pembahasan perlu dilanjutkan untuk masa tugas dari anggota Dewan selanjutnya. Karena memang benar loh, kalau misalnya yang namanya Sistem Pendidikan Nasional ini masih belum tepat, ataupun juga aplikasinya atau implementasinya belum tepat sasaran, harus dievaluasi kembali. Karena bagaimana sih untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang bisa diterima, baik itu dari segi kesejahteraan gurunya sampai ke anak-anaknya. Masih yakin nggak sih pendidikan kita maju? Yakin. Kalau sistem pendidikannya belum benar, apakah kita masih yakin? Tapi setidaknya memang keyakinan kita untuk bisa mengharapkan bahwa pendidikan di Indonesia ini jauh lebih maju atau lebih pesat, minimal lebih maju dari negara-negara lain. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga berbagai program pendidikan ataupun program yang menunjang untuk peningkatan pendidikan Indonesia ini sudah sangat tepat loh. Ataupun misalnya juga udah banyak yang bilang, oh ini udah oke, bahasanya seperti itu. Tapi melihat dari
Nah, aplikasi ataupun implementasi di lapangannya ini yang kadang-kadang tidak ataupun masih kurang sesuai dengan kondisi program yang sudah dibuat. Tapi nanti pemirsa, untuk masalah sistem pendidikan di Indonesia ataupun sistem pendidikan nasional ini akan kami bahas di segmen selanjutnya, dan nantinya juga kami akan hadirkan narasumber ke hadapan Anda. Tapi kalau misalnya untuk mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini, 3 berita sudah kami berikan ke hadapan Anda. Kami harus jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Jumat pagi adalah hari ataupun kondisi pemikiran kita itu nggak jauh-jauh dari yang namanya mau jalan-jalan atau misalnya mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Pemirsa, 2 surat kabar sudah hadir pada pagi hari di meja kami. Nah, tentunya juga apa saja yang akan kita bahas, apakah masih berkaitan juga dengan kepergian dari Presiden Republik Indonesia ketiga, atau memang berkaitan juga dengan kondisi kuliner. Oh, tapi ada persiapan juga kalau misalnya di DPR kan nanti hari Minggu lomba kicau burung loh. Oh, begitu ya? Jadi nggak usah jalan-jalan, bisa datang ke DPR untuk menyaksikan lomba kicau burung. Ini bagus ya. Tapi kalau misalnya hanya mendengarkan kicau burung yang nantinya juga akan diperlombakan, saya senang. Kayaknya tuh ya jadi salah satu bentuk relaksasi. Tapi kalau kamu yang berkicau, agak bikin pusing. Pemirsa, apa saja yang akan kita berikan ke hadapan Anda atau kami berikan ke hadapan Anda pada pagi hari ini, tentunya segera kami masuk dalam headline Surat Kabar. Saya akan bacakan di harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat visi Habibie layak dilanjutkan. Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa jasa Habibie tidak bisa dilupakan. Habibie telah meletakkan fondasi demokrasi bagi Indonesia yang dapat dinikmati sampai saat ini. Selain mendorong teknologi dan industri, Habibie juga memperjuangkan Islam dan demokrasi di Indonesia. Visi Habibie pun tampak sejak muda. Karya dan kinerjanya atau kerjanya dilakukan untuk Indonesia dalam 50 hingga 100 tahun mendatang. Semangatnya untuk membangun teknologi dan industri telah melahirkan industri-industri strategis di Indonesia. Quote and quote dari almarhum B.J. Habibie yang saya ambil adalah satu. Pada saat misalnya memang usia bisa 80, 90, bahkan 100 tahun. Tapi yang namanya jiwa harus selalu kita merasa berusia 17 tahun. Quote and quote kembali yang saya ambil dari beliau dengan pemikiran yang begitu luar biasa adalah tanpa cinta, sebuah kecerdasan akan sangat berbahaya. Ya, bagus banget ya. Bagus ya? Bagus. Tapi setidaknya kita itu dari beberapa hal yang saya ambil dari beliau. Ide dan pemikiran Pak Habibie perlu dilanjutkan. Betul, harus. Bagus banget. Ya. Kalau dulu kan banyak yang bercita-cita menjadi Pak Habibie, ya kan, seperti Pak Habibie itu menjadi ikon yang luar biasa dari kita kecil ya. Jadi nanti kita akan lihat dong ya, atau kita juga nanti bisa melihat bahwa nanti akan tumbuh Habibie baru. Pasti ya, ke depan. Kemudian saya akan bacakan di koran Tempo. Jaminan halal produk impor, pemerintah terapkan aturan berlapis. Aturan ekspor impor hewan terbaru bisa melanggar hak konsumen dalam peraturan Kementerian Perdagangan nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Impor hewan tidak lagi diwajibkan mencantumkan label halal.
Namun peraturan Menteri Perdagangan yang baru tersebut tetap mengatur persyaratan halal melalui syarat rekomendasi. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari setiap barang yang dikonsumsi, termasuk informasi halal. Dan apabila tidak dipenuhi, maka pemerintah mengabaikan hak konsumen. Nah, kamu menilai seperti apa? Kalau misalnya memang label halal ini nantinya juga dicabut atau tidak ada lagi, tapi setidaknya syarat untuk misalnya mengimpor daging hewan ataupun misalnya juga yang berkaitan dengan hewan yang masuk ke Indonesia ini sudah pasti persyaratannya adalah ketentuan yang sesuai dengan di negara kita, yaitu adalah syarat untuk dikatakan halal. Tapi apakah memang masyarakat secara umum juga bisa menerima bahwa label halalnya dicabut, tapi kita bisa memberikan statement bahwa ini sudah masuk loh dalam persyaratan untuk misalnya dikatakan halal? Ya mungkin implementasi masyarakat sudah merasa kenyamanan dengan ada tulisan halal atau tidak. Misalnya kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri misalnya, kadang-kadang kita mencari makanan yang setidaknya ada label halal. Ya, tapi kamu bayangkan nggak sih, setidaknya memang kita salah satu negara yang memang masyarakatnya adalah mayoritas beragama Islam, dan kemudian juga daging-daging ataupun misalnya produk hewani yang masuk ke Indonesia ini label halalnya dicabut. Nah, ini menjadi persoalan atau pemerintah harus segera turun tangan terkait bagaimana masyarakat ini bisa membiasakan diri bahwa ada label halal. Ini menjadi ketenangan, kenyamanan masyarakat untuk bisa mengkonsumsi. Informasi harus jelas bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan itu. Sepertinya kita sudah harus buru-buru dipaksa ya pemirsa ya untuk bisa cepat menerima keadaan sekarang ini yang memang semuanya sudah dengan kebijakan-kebijakan baru. Kalau kata orang Jawa harusnya ojo ke susu. Pemirsa, itu tadi 2 headline surat kabar sudah kami hadirkan ke depan Anda. Kini kami jeda kembali karena kami akan hadir kembali di segmen selanjutnya dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Pemirsa, tadi juga di segmen awal sempat juga kami membahas masalah sistem pendidikan nasional ataupun misalnya rancangan undang-undang yang berkaitan juga dengan pendidikan nasional di Indonesia. Salah satunya banyak sekali program memang sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau kita pilih aja misalnya dana bantuan operasional sekolah. Ini memang sudah lama digalakkan program tersebut. Tapi kalau misalnya kita bicara ini tuh efektif nggak ya? Atau misalnya dana besar ini diperuntukkan untuk siapa? Dana operasional sekolah. Kalau kita lihat kan di pagu anggaran ini kan sudah naik kurang lebih 800 miliar. Artinya ada peningkatan anggaran untuk dana operasional sekolah. Kalau kamu bertanya, ini sebenarnya untuk siapa? Apakah memang dana operasional sekolah ini sudah tepat sasaran atau dipergunakan dengan tepat misalnya? Nah, ini banyak pertanyaan sebenarnya kan. Kalau kita bicara masalah pendidikan, apakah memang pendidikan ini ada efek dari dana operasional sekolah misalnya, bagaimana sistem pendidikan yang baik? Kalau tadi bicara masalah Komisi 10, masih ada revisi undang-undang terkait dengan sistem pendidikan Indonesia. Gitu. Hati-hati. Untuk masalah RAPBN di tahun 2020 udah dialokasikan untuk masalah pendidikan ini naiknya hingga 30%. Bahkan ini jumlahnya mencapai 500 triliun rupiah. Nah loh, kalau misalnya memang jumlahnya sudah makin banyak,
Nah, gimana? Apakah memang benar-benar dana BOS ini akan terus dilanjutkan untuk programnya, atau nantinya juga masih ada programnya, tapi seperti terhenti atau jalan di tempat? Ini yang akan kami angkat ke depan Anda pada pagi hari ini, pemirsa, untuk masalah dana BOS. Dananya ini buat siapa ya? Informasi lengkapnya akan kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Dana BOS untuk siapa? Belum transparannya penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dikarenakan pengelolaannya yang didominasi oleh kepala sekolah. Untuk itu, DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan kembali kepada pihak sekolah agar dapat melibatkan komite sekolah dalam perencanaannya, pengelolaannya, hingga evaluasi penggunaan dana BOS itu sendiri. Oleh karena itu, Kemendikbud harus meminta pihak sekolah untuk dapat memberikan laporan penggunaan dana BOS kepada wali murid, serta melampirkan akses untuk laporan tersebut, sehingga laporan penggunaan dana BOS dapat diakses oleh masyarakat luas, transparan, dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di setiap daerah, di mana tujuan dari pemberian dana BOS adalah untuk membantu meningkatkan pelaksanaan pendidikan hingga ke pelosok daerah dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Sangat penting peran masyarakat untuk dapat turut mengawasi pengelolaan dana BOS, serta berani melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui ada potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana BOS, agar dana BOS dapat dipergunakan dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, berkaitan dana BOS ini, dana yang akan diperuntukkan untuk siapa? Nah, pada pagi hari ini kami masuk dalam segmen dialog di Suara Parlemen. Telah hadir bersama kami di sini praktisi pendidikan Bapak Aziz Nasution. Beliau adalah praktisi pendidikan dari IKIP. Kalau kita bicara IKIP kayaknya ingat angkatan kita ya, IKIP dulu gitu ya. Udah diganti UNJ kan ya. Selamat pagi Pak Aziz, apa kabar? Baik. Kayaknya jiwa muda juga. Jiwa muda. Ya, kalau kata Pak Habibie kan gitu ya. Pemerhati pendidikan harus bisa melihat jiwanya, harus muda. Iya, ya kan? Jiwanya kalau kata Pak Habibie 17 tahun, walaupun usianya mau berapapun. Gitu ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, kita belum masuk ke dana BOS misalnya, atau salah satu program dari pendidikan di Indonesia ini. Tapi potret pendidikan di Indonesia saat ini menurut Bapak seperti apa ya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pendidikan Indonesia ini sudah mengalami banyak kemajuan ya. Dari segi kurikulum, dari segi lembaga-lembaga pendidikannya itu sendiri, itu juga sudah banyak mengalami kemajuan. Bahkan kalau kita lihat indikator di Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh BPS itu terus meningkat. Itu artinya apa? Pendidikan yang dijalankan, strategi pendidikan itu berjalan dengan baik. Kementerian Pendidikan bisa menjalankan strateginya dengan baik. Tapi tentu saja masih banyak hal yang harus diperbaiki, harus diperhatikan agar target pendidikan itu benar-benar tercapai. Nah, permasalahannya sekarang ini kan untuk pendidikan ini kan dana besar sekali. Harusnya sih sebenarnya dengan dana yang begitu besar,
20% dari APBN ya, itu bisa untuk betul-betul digunakan meningkatkan kualitas. Kualitas pendidikan, kualitas dari outputnya itu sendiri, artinya adalah siswa-siswa atau mereka-mereka yang memang dididik di sekolah itu benar-benar menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Gitu. Kemudian juga pengajarnya juga, pendidiknya lah. Pendidiknya itu sangat penting karena mereka yang mentransfer ilmu gitu kan. Mereka itu harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pendidik itu memegang peran yang sangat penting. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarananya, karena ini juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Misalnya seperti sekolahnya, fasilitasnya, kemudian infrastruktur yang ada di dalamnya, ketersediaan perlengkapan komputer apa segala macam, yang semua sarana untuk mendukung pendidikan. Jadi kalau ketiga hal ini bisa dijalankan dengan baik, tentu saja akan menghasilkan output yang juga baik. Di APBN 2020 itu direncanakan bahwa akan naik 30% loh Pak, untuk kan, pengalokasian anggaran pendidikan. Itu naik lagi artinya kan, ya, naik 30% itu naik yang sangat besar. Meskipun sebenarnya kalau dari hitungan APBN masih tetap 20% gitu kan. Karena memang kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan itu semakin lama juga semakin meningkat. Untuk operasional itu juga semakin meningkat. Dengan sendirinya maka anggaran untuk pendidikan itu juga akan meningkat. Pak Aziz, tapi kalau bicara masalah dana BOS atau dana operasional sekolah, banyak yang menyoroti bahwa peruntukan ini tidak sesuai yang diharapkan. Artinya banyak masyarakat yang menilai bahwa banyak sekolah-sekolah atau para guru, kepala sekolah yang tidak bisa melaksanakan dana BOS dengan baik. Nah, bagaimana melihat bahwa apakah memang mereka tidak mengetahui, apakah mereka sebenarnya sudah mengetahui? Sebenarnya peruntukan dana BOS itu memang untuk sekolah ya. Jadi persoalannya adalah sekarang di tingkat pengelolaan. Sebenarnya mereka tahu, karena kan untuk menggunakan dana itu kan ada petunjuk teknisnya kan. Juknisnya itu jelas gitu. Peruntukannya itu untuk apa aja, untuk kegiatan apa aja, untuk biaya apa aja, itu semua jelas. Nah sekarang tinggal bagaimana sebenarnya mental para pengelola ini. Kalau seandainya mental para pengelola ini baik, maka dana BOS juga akan digunakan dengan baik gitu. Nah itu yang jadi masalah. Ketika dana BOS itu dikelola dengan serampangan oleh sekolah dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukan, itu yang jadi masalah. Akhirnya tidak sesuai dengan target gitu. Dana BOS ya dalam tanda petik akhirnya dikorupsi, misalnya seperti itu ya, digunakan tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan belanja yang diperuntukkan, itu seperti itu. Ini memang permasalahan kita bersama. Seharusnya lembaga pendidikan ini kan lembaga yang mulia gitu. Di situ kan tempat kita mendidik anak-anak kita ya. Harusnya ya dana BOS yang disediakan oleh pemerintah itulah digunakan dengan baik. Harus jadi model harusnya lembaga pendidikan itu. Bukan malah kemudian terjadi penyimpangan, penyelewengan dan segala macam. Itu yang terus terang memprihatinkan kita bersama. Pak Aziz, tapi kalau misalnya memang melihat dengan dana yang diperuntukkan untuk dana BOS ini ya Pak, ke masing-masing sekolah, apakah dana tersebut jumlahnya, besarnya ini, masing-masing sekolah ini sama atau memang beda-beda sih Pak? Beda-beda. Itu kan sangat tergantung kepada misalnya jumlah siswa yang ada di situ itu berapa. Karena itu kan menentukan besaran dana BOS. Kemudian selain siswa juga sekolah itu ada di daerah mana gitu kan. Letak lokasinya itu juga menentukan. Nah itu beda-beda. Alokasi yang besar itu kan diperuntukkan untuk sekitar 271.000 ya. Sekolah di seluruh Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Makanya kelihatannya dananya ini besar memang, sampai berapa triliun ya, besar sekali. Tapi ini kan diperuntukkan untuk seluruh Indonesia. Nah ketika itu dibagi-bagi ke sekolah-sekolah, ya jatuhnya ya menjadi ada yang memang cukup, ada yang memang tidak gitu, tergantung kepada sekolahnya. Tapi balik lagi kalau menurut saya sebenarnya bagaimana di pengelolaan. Tapi kalau misalnya melihat ya Pak ya untuk pengucuran dana BOS ini, justru kayaknya kalau misalnya melihat bahwa untuk saudara-saudara kita yang memang tinggalnya di daerah ataupun misalnya di pedesaan itu dananya sepertinya lebih kecil daripada yang di perkotaan. Bukankah sebenarnya harusnya terbalik? Iya. Ya ini memang kan ketika mengajukan dana BOS itu kan ada beberapa mekanisme ya. Pengajuan misalnya berapa sih jumlah siswa yang ada di situ, gitu kan, itu kan menyesuaikan dari situ.
Nah, kebutuhannya berapa. Nah, nanti biasanya sekolah itu menyusun yang namanya rencana anggaran belanja sekolah. RAPBS lah gitu. Nah, itu sebenarnya di RAPBS itu semua stakeholder itu terlibat gitu. Dari pihak sekolah itu sendiri, kepala sekolahnya, bendaharanya, guru-gurunya, juga komite sekolah itu harus ikut. Jadi mereka itu bisa tahu kira-kira berapa sih kebutuhan dana untuk sekolah itu, dan nanti pada akhirnya itu bisa ikut mengawasi. Oh iya. Gitu. Tapi Pak Aziz, kalau kita bicara masalah secara keseluruhan global, bicara masalah murid sudah ada Kartu Indonesia Pintar misalnya. Bicara masalah dana BOS untuk operasional sekolah sudah ada. Dari sisi sertifikasi sudah ada. Lalu ada beberapa persoalan selalu di titik-titik. Nah, apa yang harus dilakukan dari pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan teknis ini untuk bisa mengatasi, minimal kita punya harapan besar terkait pendidikan? Ya, saya kira di pengawasan ya. Tetap harus pengawasan itu harus diutamakan. Pengawasan itu tidak hanya melibatkan pihak sekolah, tidak hanya melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah itu, baik, tapi juga melibatkan tingkat di atasnya lagi, misalnya dari dinas pendidikan daerah gitu ya, kemudian di situ kan ada pengawasnya gitu. Karena pengawasan itu juga harus dilakukan secara menyeluruh. Misalnya apa? Misalnya dalam pengajuan dana BOS untuk kegiatan sekolah, itu kan harus ada pengajuannya. Pengajuannya itu misalnya dari guru mengajukan misalnya untuk beli LKS atau beli buku gitu. Nah, pengajuannya ke siapa? Misalnya ke bendahara. Dari bendahara kemudian siapa yang menyetujui? Misalnya kepala sekolah. Itu kan harus berjenjang. Jadi dari situ itu akan kelihatan bahwa dana BOS itu bisa diawasi lah dengan tepat. Nah, juga harus ada efek jera terhadap orang-orang yang memang sudah menyelewengkan dana BOS itu. Selama ini memang sudah banyak oknum-oknum kepala sekolah yang kemudian berurusan dengan hukum ya. Mereka akhirnya mau nggak mau harus mempertanggungjawabkan di bawah hukum karena menyelewengkan dana itu. Nah, ini juga harus dilakukan karena kalau nggak ada efek jera nanti juga yang lain akan ikut-ikutan menikmati uang yang tidak halal itu. Gitu. Pak Aziz, kita nanti akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan kami dengan Pak Aziz Nasution akan kami segera lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi,
biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Pak Aziz, kalau bicara masalah kualitas pendidikan, tadi bahwa bicara masih sudah bagus, tapi ada yang kurang. Nah, dana BOS sudah besar, APBN sudah tercukupi. Presiden juga sudah mengatakan bahwa pendidikan karakter, vokasi harus ditingkatkan. Nah, sebenarnya pendidikan kita untuk bisa lari cepat, kalau Pak Jokowi bicara bahwa tidak hanya sama dengan negara lain, tapi harus lebih maju dari negara lain. Nah, apa instrumen yang harus dilakukan? Ya, kita harus memperbaiki semua fasilitas, kemudian sarana, gurunya juga gitu ya, kurikulumnya, semua hal yang terkait dengan aspek pendidikan itu harus ditingkatkan. Dana yang cukup besar itu harus dimaksimalkan di situ. Mendidik anak itu bukan perkara yang mudah ya. Itu perlu perlu effort yang memang benar-benar besar gitu kan dari semua pihak. Karena pendidikan ini kan masa depan kita ya, masa depan anak-anak kita gitu. Bagaimana nanti mereka ketika keluar dari sekolah itu memiliki pengetahuan, memiliki sikap gitu kan, harus secara komprehensif. Tapi sesulit apa kalau bicara masalah niatan, kalau bicara masalah kurikulum aja kemarin sudah dibikin kurikulum 13, balik lagi ke kurikulum 2006 misalnya, terus bicara masalah sistem pendidikan dirubah-rubah. Nah, ada sikap-sikap yang harus dilakukan nggak misalnya kalau toh bicara masalah pendidikan karakter seolah-olah masih jalan di tempat saja, nggak berjalan dengan baik? Iya, sebenarnya kalau saya bilang ini sebuah proses, Mas, memang tidak berhenti gitu. Bahwa dalam kita melihat masih ada kekurangan itu bagian dari sebuah proses yang memang harus diperbaiki. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Pendidikan itu memang kalau dulu kan kita diajarkan di kampus itu kan dari mulai kita lahir sampai kita meninggal kan, diajarkan seperti itu. Nah, ketika kita masuk lembaga formal, baik misalnya dari SMP, dari TK, SD, SMP, dan SMA, itulah kemudian menjadi tanggung jawab negara gitu. Nah, ketika menjadi tanggung jawab negara itulah kemudian negara memberikan memberikan anggaran, memberikan fasilitas, memberikan semua hal yang terkait dengan pendidikan. Nah, kita itu harus senantiasa berikhtiar bahwa apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan oleh negara itu melalui APBN di sektor pendidikan itu bisa meningkatkan hasil gitu kan, bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan kita gitu. Pak Aziz, tapi kalau misalnya kita juga melihat dari sebuah proses, kita bicara sebuah proses, kaitkan juga dengan dana BOS nih yang sekarang. Penyelewengan terus terjadi. Kalau misalnya tadi memang dana BOS kan biasanya kan lebih kebanyakan adalah kepala sekolah yang menentukan ini kemana, alokasinya kemana. Tapi kalau misalnya kita katakan bahwa penyelewengan ini selalu saja dilakukan oleh beberapa oknum, proses apa yang harus dilakukan untuk benar-benar nih para kepala sekolah misalnya memang yang punya hak prerogatif untuk mengelola dana tersebut itu benar-benar bisa efek jerah? Karena kan kalau misalnya masih terjadi lagi pengulangan lagi kejadian yang sama dan selalu menyelewengkan dana tersebut, ini proses apa yang harus kita lakukan? Memang ini harus diputus mata rantainya ya. Diputus mata rantainya supaya penyelewengan itu bisa di stop, bisa dihentikan. Ini memang kembali lagi bahwa ini adalah soal mental. Ini para pengelola di tingkat kepala sekolah, di tingkat lembaga sekolah itu sendiri, itu harus benar-benar diingatkan betul bahwa dana BOS itu adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional sekolah, bukan untuk digunakan yang lain-lain gitu. Apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini kan dana ini kan sebagai pengganti dari SPP kan? Karena kan niat pemerintah ini kan menggratiskan kepada penduduk, kepada
wajib belajar, yang usia wajib belajar, supaya mereka itu bisa sekolah gitu kan, bisa gratis lah gitu mendapatkan pendidikan. Nah, menurut saya meskipun ya memang sudah ada beberapa orang yang oknum kepala sekolah ini berhadapan dengan proses hukum, tapi kembali lagi bahwa kepala sekolah itu harus bertanggung jawab secara penuh. Ya. Otoritas itu kan ada di sana. Kemudian juga unsur-unsur yang lain, pengawasan yang lain dari komunitas sekolah itu harus benar-benar turun. Gitu. Kalau nggak turun, dibiarkan saja, itu memang bisa terjadi. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan kondisi pencairan dana BOS tersebut, kira-kira tuh paling efektif itu lebih baik dana BOS itu diprioritaskan ke bagian ataupun sektor yang mana dulu sih, Pak? Ya, karena ini adalah pengganti dari SPP, ya, biaya operasional sekolah. Makanya kan dana BOS itu kan diprioritaskan untuk pembiayaan, misalnya untuk keperluan sekolah itu sendiri, kan nanti bagi-bagi. Misalnya kebutuhan sekolah apa, misalnya untuk beli buku gitu kan, untuk pengadaan sarana dan fasilitas, untuk komputer, untuk apa. Jadi menyesuaikan dengan pihak sekolah gitu kan. Kira-kira kebutuhan apa sih yang akan menjadi prioritas di situ. Nah, itu memang harus benar-benar dilakukan melalui proses-proses yang menurut saya itu harus bertahap gitu. Mulai dari tingkat penyusunan rencana anggaran belanja sekolah, itu harus dirinci satu-satu. Ini belanja untuk apa aja, digunakan untuk apa aja gitu kan, dipakai untuk apa aja. Ini harus tepat sasaran, harus dengan target. Nah, ini menjadi tanggung jawab mereka gitu, jadi tanggung jawab pengelola sekolah. Semua harus terlibat di situ. Nah, Pak Aziz, terakhir, dengan melihat dengan kondisi RAPBN 2020 ini meningkat atau bertambah hampir 30%, dengan kondisi pastinya juga dana BOS bisa saja juga bertambah. Melihat juga dari hal yang sampai sekarang ini banyak sekali hambatan, kendala, penyelewengan yang terjadi sampai saat ini, apa yang harus pemerintah lakukan agar dana BOS itu benar-benar tepat sasaran? Harus ada mekanisme yang sangat ketat atau prosedur yang sangat ketat, tapi bukan berarti mempersulit ya pencairan dana BOS. Jadi ketika proses pencairan dana BOS itu harus betul-betul direview pengajuan itu sendiri, dilihat gitu kan, apakah memang misalnya jumlah siswa di sekolah tersebut, apakah betul misalnya yang tertera di dalam pengajuan itu misalnya gitu kan. Misalnya jumlahnya 300, jadi cek betul apakah betul 300 gitu kan. Nah, kalau misalnya proses-proses seperti itu dilakukan, kemudian juga pada tingkat tingkat penggunaan pemanfaatan itu juga sendiri diawasi dengan ketat. Kemudian ketika pertanggungjawaban itu juga dilihat apakah betul sesuai dengan target, itu mungkin bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan. Terima kasih banyak Pak Aziz Nasution sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi misalnya memang benar ya, kalau misalnya evaluasi masalah sistem dan mekanisme untuk selanjutnya yang memang sangat dibutuhkan. Apalagi nggak main-main, dananya besar banget loh ini nanti tahun depan. Dengan pemerintahan yang baru tentunya ya. 100 miliar. Jangan-jangan menteri baru juga. Pengawasan mudah-mudahan. Ya pemirsa, demikian suara parlemen di sini pada pagi hari ini. Semoga saja kami selalu memberikan manfaat untuk Anda. Saya Yusli Ayanti. Tentunya bersama Pak Aziz Nasution sudah memberikan informasi ke hadapan Anda, dan setidaknya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pak Aziz, makasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.
محمد